Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani dengan diriku sendiri. Dan kita akan berdiskusi tentang apakah dalam memulai bisnis kita itu harus punya modal dulu. Oke, langsung aja nih bro. Kira-kira menurutmu apakah kita itu harus punya modal dulu sebelum kita memulai sebuah bisnis? Atau apakah bisnis bisa dimulai tanpa modal? Tergantung modal apanya dulu nih. Kalau misalkan modal di sini dalam artian adalah uang, ya bisa dibilang nggak juga. Ya gitu. Nah, sebelum aku menjabarkan terlalu panjang soal ini, aku punya sedikit cerita nih soal modal dalam memulai sebuah bisnis. Jadi dulu aku pernah sempat ikut salah satu seminar. Jadi salah satu seminar di Jakarta dulu itu dihadiri banyak sekali orang. Saat selesai seminar itu, pada waktu sesi tanya jawab, ada seorang anak muda yang nanya, saya ingin memulai bisnis, tapi saya nggak punya modal. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Menurut kamu gimana? Kalau menurutku sih, ya kita nyari modal dulu. Misalnya kita, misalnya bekerja dulu, atau kita nyari investor katakanlah, atau minjem ke orang tua, minjem ke teman gitu. Ya memang sebaiknya cari modal dulu gitu kan. Ya tapi jawaban pembicaranya atau pematerinya nggak gitu. Jadi pematerinya ini membiarkan anak ini menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi kayak dipancing gitu. Jadi dia bilang gini, oke, kalau misalnya kamu butuh modal, katakanlah, kamu butuh modal berapa? Nah, di pertanyaan pertama saja, di balik nanya kayak gitu, si anak ini nggak bisa jawab. Padahal pertanyaannya kan, kalau misalnya saya pengen mulai bisnis tapi nggak punya modal, apa yang harus saya lakukan? Yang artinya seharusnya kalau misalnya kita nanya gitu, berarti kita tahu dong modal yang kita butuhkan berapa. Ya kan? Karena kita bisa bilang, oh aku nggak punya modal nih untuk memulai bisnis. Harusnya kita tahu dong, oh modal yang dibutuhkan untuk aku mulai bisnis itu 100 juta katakanlah. Aku nggak punya 100 juta. Makanya kita bisa bilang nggak punya modal. Tapi kalau misalnya kita, ya aku nggak tahu modal yang dibutuhkan untuk bisnis itu berapa. Lah, kalau nggak tahu modal yang dibutuhkan untuk membangun bisnis ini berapa, kok aku bisa bilang nggak punya modal? Oh iya juga ya, ya kan? Make sense dong. Pada waktu itu si penanyanya ini atau anak ini tuh menjawab dengan asal, ya mungkin sekitar 5 juta sampai 10 juta lah. Nah, terus kemudian pematerinya ini nanya, 5 juta sampai 10 juta itu rencananya mau dibikin apa? Anggarannya kemana saja? Untuk produksi berapa persen? Untuk karyawan berapa persen? Untuk marketing berapa persen? Untuk operasional berapa persen? Nah, saat ditanya seperti itu, si orang ini nggak bisa menjawab juga, atau si anak ini nggak bisa menjawab juga. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa banyak sekali mungkin orang-orang di luar sana juga yang mereka itu ingin memulai bisnis, tapi mereka selalu ngomong, saya nggak punya modal, aku nggak punya uang untuk memulai bisnis. Tapi saat ditanya butuh berapa, nggak tahu. Tapi saat ditanya itu uangnya dibuat ngapain aja, nggak tahu. Terus ada lagi, kalau misalnya katakanlah, misalnya nih dia sudah tahu nih, aku butuh modal katakanlah 100 juta untuk mulai bisnis nih, dan untuk produksi sekian persen, untuk ini sekian persen, untuk ini sekian persen, katakanlah sudah tahu nih semuanya. Tapi saat kita mendapatkan uang 100 juta itu, apakah kita akan berani menginvestasikan semua uang itu ke dalam bisnis yang akan kita jalani? Apakah kita berani? Enggak. Bener sih, enggak akan berani sih. Biasanya gimana kalau misalnya kita punya uang 100 juta? Ya kalau aku ya mungkin aku beli motor dulu. Nah, kayak gitu kan. Mungkin beli handphone dulu, beli kamera dulu, atau mungkin beli barang-barang yang sebelumnya mungkin nggak pernah aku bisa beli kayak gitu. Iya sih. Ya kayak gitu kan, seperti yang kamu bilang kan ya, beli motor, kemudian beli rumah, beli HP, itu kan nyicil buat nikah. Pokoknya tiba-tiba ada saja kebutuhan-kebutuhan yang ya itu tadi, yang mungkin sebelum kita punya uang kita nggak butuh, atau mungkin kita nggak ingin beli, tapi tiba-tiba pas punya uang kok jadi keinginan untuk beli ya. Jadi keinginan untuk bisnisnya ini kalah. Jadi sebenarnya dari situ saja, dari cerita situ aja, kira-kira apakah kita butuh modal untuk memulai sebuah bisnis? Iya juga ya. Berarti kita punya modal atau kita punya uang itu nggak ngaruh ya.
ke bisnis kita. Misalnya katakanlah kita alasan, oh kita butuh modal katakanlah. Nah, kalau kita sudah punya modalnya, ya itu tadi kan kayak kita beli ini. Ya juga ya. Nah, dari situ aja udah terjawab nih. Nah, kalau misalnya seperti itu, sebenarnya yang kita butuhkan apa? Kalau nggak modal nih. Tentu saja yang pertama mungkin menurutku secara pribadi adalah keyakinan. Oke. Karena sebenarnya kita memulai bisnis itu kebanyakan ya, itu hanya pengen yang senang-senangnya aja. Hanya pengen enak ya, bisnis itu bisa apa ya, kayak omsetnya bisa ratusan juta katakanlah, bisa miliaran katakanlah. Nanti bisa membantu orang gitu kan, kayak mempekerjakan karyawan kayak gitu kan. Ya itu enaknya, tapi kan untuk proses awalnya itu kan gak bisa semudah itu. Oke. Kita perlu riset dulu, kita perlu bikin produk atau production dulu, kita hire karyawan dulu. Karyawan juga belum tentu tepat gitu kan. Terus kemudian kita bikin strateginya dulu, kita bikin bisnis plan-nya dulu, terus kemudian kita kerjasama dulu. Itu panjang dan sangat detail gitu kan. Dan terkadang itu yang dilupakan oleh orang. Orang pengennya pokoknya aku pengen bisnis, pokoknya pengen simple dan keinginannya tuh tinggi banget kayak gitu. Sehingga ya itu tadi, sehingga menjadikan modal sebagai alasan. Padahal sebenarnya menurutku kalau misalnya orang itu udah yakin nih aku pengen bisnis nih, yakin nih, sikat aja kayak gitu. Udah apa ya, kayak mau punya modal gak punya modal, sikat aja. Karena banyak sekali bisnis yang tanpa modal. Contohnya apa coba? Apa ya? Misalnya mungkin dropship gitu kan. Dropship kan tanpa modal ya. Terus kemudian affiliate marketing itu kan tanpa modal. Terus apa ya, kayak gitu sih menurutku sih. Nah kayak gitu kan. Nah aku pribadi dulu juga mulainya juga nggak langsung punya studio, terus punya kamera untuk bikin video produk, punya produk yang banyak. Enggak. Aku dulu kalau boleh ngomong ya, aku dulu mulai dari nggak punya HP waktu itu, nggak punya handphone Android. Handphoneku dulu itu yang pencetan gitu, yang ada keypadnya gitu. Itu cuman bisa telepon sama SMS, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa apapun. Dulu waktu zamannya BBM, aku juga nggak punya BBM gitu kan. Terus kemudian handphone Android pertama waktu aku bikin jualan, waktu jadi dropship juga, handphoneku udah retak, layarnya tuh udah retak, hampir pecah. Tapi ya selama bisa dipakai nggak masalah kayak gitu. Dan modal juga nggak ada, karena aku dulu palu gada kan, apa lo mau gue ada. Jadi kalau misalnya kita nyari customer dulu, nyari ke komunitas, komunitas, ke perkumpulan, ke event-event, ke perusahaan-perusahaan untuk kalian butuh apa? Misalnya ada acara, kalian butuh apa? Butuh kaos, oh aku siap. Oh butuh merchandise, oh aku siap kayak gitu. Itu palu gada, apa lo mau gua ada. Ingat gak dulu waktu zaman-zaman bukan sering sih, viralnya aksesoris handphone kayak tongsis, kemudian Bluetooth shutter itu. Nah itu aku dulu kayak palu gada. Kalian butuh tongsis nggak? Kalian butuh ini nggak? Oh aku ada. Dulu tuh tongsis yang sekarang bisa kalian beli dengan harga 5.000 atau 10.000 ya sekarang. Dulu tuh aku sempat pernah jual di harga 200.000. Oh iya? 200.000? Dan itu aku nggak punya modal, nggak punya barangnya. Ya pokoknya aku pengen jualan tongsis, ya udah cari customernya baru kita belikan. Jadi sebenarnya memang ada banyak cara, salah satunya yang aku jelaskan tadi dan sudah kamu sebutkan tadi beberapa, itu yang bisa kita lakukan untuk memulai sebuah bisnis tanpa modal. Tinggal bagaimana caranya saja. Nah, caranya ini terkadang jujur aku tuh kayak kayak apa ya? Kenapa orang selalu nyarinya cara kayak gitu sih? Ya karena kalau misalnya kita pengen memulai bisnis, kita kan pengen tahu caranya gimana. Misalnya cara dropship itu kan kita kan nggak pernah menjalankan bisnis sebelumnya, nggak pernah kayak misalnya jualan sebelumnya, nggak pernah jadi pengusaha. Ya kita pengen tahu nih caranya gimana. Nah makanya kita nyari cara biar kita itu bener lah untuk menjalankan bisnis itu, biar tertata gitu lah, biar oh gini, lewat sini. Nah biar kita tahu mulainya kayak gitu. Karena mungkin ya itu banyak orang yang takut kalau nyoba sendiri atau otodidak ya biasanya itu, oh salah nanti, oh ini nyoba sendiri, oh salah nanti. Mungkin gitu sih pemikirannya orang-orang sih. Jadi biar kita kalau mulai bisnis itu biar ya enak gitu, sejalan gitu, biar lurus gitu, searah gitu.
biar apa ya, kita nggak terjebak ke jalan yang salah gitulah. Kita harus membuat diri kita menuju ke jalan yang benar gitu. Gitu. Biar nggak gagal juga kan? Iya, benar. Karena memang kita nggak tahu kan, sehingga kita pengen cari tahu gimana caranya. Iya, benar. Cuma yang aku pengen garis bawahi di sini adalah sebenarnya cara itu nggak terlalu penting. Contohnya gini, aku waktu dulu belajar dropshipper itu aku nggak, atau Palu Gada, itu aku nggak berguru sama siapapun. Bahkan aku nggak tahu kalau itu namanya Palu Gada. Dulu waktu awal-awal dropshipper juga, bahkan aku nggak tahu itu namanya dropshipper. Istilah dropshipper itu baru aku tahu ya saat ada apa ya. Dulu waktu aku pertama kali tahu istilah dropshipper itu waktu akhir-akhir ini aja, waktu aku join dropshipaja.com waktu itu, punyanya Koriko kalau nggak salah. Itu baru aku tahu, oh itu namanya dropship toh. Nah, dulu itu aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu itu namanya dropship, nggak tahu ini, aku belajar sendiri, otodidak ibaratnya. Karena ya itu tadi, karena ya aku suka. Aku bukan menjalankan bisnis karena aku nyoba-nyoba, enggak. Ya pertama karena aku suka gitu kan, aku suka pengen dapat uang jajan tambahan. Yang kedua ya karena aku orang yang bisa dibilang apa ya, kalau dibilang kaya ya enggak kaya banget, kalau dibilang miskin ya enggak miskin banget gitu, sederhana lah kayak gitu. Tapi bukan orang kaya yang pengen apa-apa tinggal minta uang kayak gitu, enggak. Makanya aku pengen mendapatkan penghasilan yang banyak biar aku bisa beli ini, karena dulu waktu aku waktu kuliah belajar pemrograman itu kan aku sampai beli buku di harga 30.000 aja aku nggak mampu loh. Beli buku ya dulu kan belum zamannya internet, buku itu harga 30.000 aku nggak mampu. Nah aku tuh pengen suatu saat kayak ya aku pengen beli ini bisa, terus ngelihat temanku kayak oh mereka nongkrong di Starbucks, nongkrong di KFC, nongkrong di McD kayak gitu, kok enak banget ya mereka ya. Nah aku pengen suatu saat kayak gitu, makanya aku mulai bisnis kayak gitu. Jadi aku bukan coba-coba ya, aku pengen nyoba bener-bener pengen itu banget kayak gitu. Makanya itu tadi, dan itulah hal yang paling penting. Karena kenapa? Coba bayangin gini deh, kalau misalnya kita fokus di caranya saja, misalnya nih aku tahu nih dropship itu caranya adalah buka aplikasi Shopee, terus cari supplier, terus ini. Nah itu kan cuma satu jalan tuh, ini gitu kan. Nah ini. Nah kalau misalnya cara ini nggak berhasil gimana? Oke. Orang yang mindsetnya memang bener-bener pengen pengusaha, dia akan tahu gitu loh. Dia akan belajar, oh ini nggak berhasil ya, kira-kira gimana lagi? Coba yang ini, coba cara ini, coba pakai ini, coba ganti ini, gitu. Tapi orang yang nggak pengen berbisnis atau cuma coba-coba doang, mereka akan menyerah. Mereka akan ya nggak bisa, oh ya udahlah. Wah nggak bisa kok, susah ya kayak gitu. Mereka kan gitu. Karena mereka fokus di cara, tapi mindsetnya belum dibenerin. Kenapa cara ini bisa gagal? Coba bayangin misalnya, apakah di bisnis itu ada satu cara yang sudah pasti berhasil? Di buku manapun, misalnya katakanlah kita belajar dari Mark Zuckerberg, atau belajar dari Jack Ma misalnya, atau belajar dari Elon Musk katakanlah. Apakah ada orang yang bisa meniru kesuksesan mereka 100% copy paste? Nggak ada sih. Iya sih ya, kalau misalnya kita katakanlah ada yang 100%, iya ya. Kok enggak ini ya? Kok enggak semuanya aja. Misalnya ada nih 100% cara biar kita sekaya Bill Gates katakanlah. Kok enggak semua orang bisa ya gitu. Kok cuman Bill Gates doang yang bisa gitu loh, bukan enggak semua orang, kok cuman dia doang yang bisa gitu. Ya mungkin itu sih jawabannya sih. Hanya di dalam satu cara nih. Caranya adalah ini. Dalam perjalanan itu nanti akan ada banyak hal yang tak terduga. Ibaratnya gini deh, kalau misalnya kamu nih katakanlah pengen pergi dari Jakarta pengen ke Bandung katakanlah, itu sebenarnya kan jalannya banyak ya kan. Ya anggap aja kayak misalnya kita pengen jadi dropship kan caranya banyak, nah kayak gitu. Tapi kamu yakin nih, kamu dikasih tahu temanmu kalau dari Jakarta ke Bandung itu lewatnya jalan. Misalnya kamu dikasih tahu temenmu nih, Jakarta Bandung itu lewatnya jalan sini nih, satu jalan nih, set gitu. Nah, kamu sudah yakin nih pasti akan sampai ke Bandung lewat jalan itu karena teman-temanmu sudah pernah melewati itu dan itu berhasil.
Tapi apakah kamu bisa 100% yakin bahwa kamu akan bisa dari Jakarta ke Bandung? Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi di jalan katakanlah ban bocor, ya kan? Bisa jadi di pertengahan jalan ada longsor sehingga jalannya ditutup, ya kan? Bisa jadi katakanlah hujannya deras banget, terus jadi kamu nggak bisa kamu nggak bisa ngelihat ada kabut, katakanlah ada kabut, jadi sangat berbahaya kalau diteruskan, akhirnya nggak nyampe. Atau katakanlah kamu sudah berencana, katakanlah ternyata motor atau mobil yang akan kamu dipakai kakakmu atau dipakai orang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita adalah tipe yang mindsetnya nyerah, tipe yang coba-coba doang, pasti ya udahlah, nggak ke Bandung nggak apa-apa, ya udahlah nggak ke ini nggak apa-apa, udah santai aja kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Tapi ada tipe-tipe orang yang ini nggak berhasil, misalnya katakanlah kendaraanku dipakai sama kakak nih, gimana ya, coba naik bus deh, nah coba naik ojek online deh, nah misalnya daerah ini banjir nih atau longsor nih, nggak bisa nih lewat sini, kira-kira ada jalan alternatif nggak ya, coba deh lewat sana. Nah, bisa kayak gitu kan. Jadi ya itu tadi, untuk mencapai sebuah misalnya bisnis yang berhasil itu nggak mesti kayak kita harus ngikutin satu jalan kayak gitu, tapi faktor penentu utama adalah bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan atau dengan apa yang terjadi. Karena kalau misalnya kita nggak beradaptasi ya nggak bisa dong, kita nggak bisa sampai ke tujuan. Karena ya bisa, tapi itu kemungkinan kecil, karena setiap jalan atau setiap perjalanan itu akan ada hal yang tidak bisa kita prediksi, hal yang nggak terduga kayak gitu. Even kita sudah yakin banget, semangat banget 100%, tapi pasti ada hal yang tidak terduga yang kita nggak bisa kontrol itu. Misalnya tahu-tahu ada apa. Nah, kemampuan kita sebagai pengusaha, kemampuan beradaptasi itu sangat penting. Itu poin pentingnya. Jadi bukan caranya, caranya sampai sini. Kalau caranya sampai sini ya ibaratnya kayak kita ngekor sama orang. Ya kalau kita gagal, katakanlah ya udah. Padahal mungkin orang itu, katakanlah orang nih misalnya punya satu caranya itu gini. Mungkin dia mendapatkan cara itu dari beberapa kali kegagalannya. Jadi gini, misalnya ada seorang nih pengen nyoba bisnis, katakanlah kayak aku dulu nyoba bisnis palu gada. Kenapa sampai sekarang nggak aku teruskan? Ya karena aku nggak bisa palu gada. Udah nggak ini lagi, nggak worth it lagi kayak gitu. Aku ganti dropship, katakanlah nggak ini lagi, nggak worth it lagi karena ditipu dan sebagainya, karena banyak pengalaman ini dan sebagainya. Ya udah, aku ganti ke affiliate marketing kayak gitu. Terus affiliate marketing nih, nanti katakanlah ada sesuatu yang mungkin nggak berhasil, atau ada affiliate marketing yang katakanlah nggak cocok nih, atau ada apa kayak gitu. Ya udah, aku mungkin ganti lagi ke yang lain. Nah, orang yang langsung misalnya dia belum pernah palu gada, dia belum pernah dropship, tapi langsung ke affiliate marketing, ngelihatnya kayak jalan affiliate marketing itu gini. Padahal ada hal yang nggak aku ceritakan. Contohnya, pada waktu aku palu gada, aku belajar gimana cara negosiasi sama customer, ya kan? Nah, di dropship aku belajar negosiasi sama supplier, gimana cara pilih supplier. Nah, sehingga di affiliate marketing aku lebih mudah karena aku sudah punya skill. Nah, waktu dulu katakanlah aku di dropship, aku dulu sempat belajar ngedit foto, cara ngedit foto pakai Photoshop itu gimana, cara moto produk kayak gimana. Nah, sehingga di affiliate marketing aku sudah bisa karena dulu sebelumnya udah belajar ya gitu, karena udah pernah gitu. Nah, itulah hal-hal yang terkadang lupa. Makanya orang kayak misalnya jadi affiliate marketing gini caranya gini. Ternyata harus bikin video ya aku nggak bisa nih bikin video produk. Nah, kebetulan aku waktu itu bisa karena sebelumnya sudah pernah kayak gitu. Oke, bener juga sih. Gue setuju. Oke, gue setuju, bener juga sih. Oke, gini, terakhir deh sebelum kita tutup, ada nggak pesan buat teman-teman nih yang lagi nonton nih, yang ingin banget mulai bisnis sih tapi takut, tapi mereka nggak punya modal nih. Nah,
apa nih pesan buat mereka biar mereka ini bisa bisa menjalankan bisnisnya bahkan yang tanpa modal sekalipun, biar nggak takut lah. Ya buat teman-teman yang pengen mulai bisnis, ya nggak usah takut tentang nggak punya modal dan sebagainya, nggak perlu takut. Kalian mulai aja dulu. Mulai dengan apapun yang kalian punya, apapun yang kalian bisa. Kalian nggak bisa bikin restoran gede, ya udah bikin restoran kecil. Kalian nggak bisa bikin restoran kecil, ya kalian misalnya joinan sama teman bikin restoran kecil. Kalau nggak bisa, katakanlah joinan, kalian nggak punya modal sama sekali, ya kalian bisa dropship atau kerjasama dengan restoran kecil untuk bantu menjual produknya mereka kayak gitu, untuk ngajak orang ke sana kayak gitu. Kalau misalnya kalian katakanlah nggak mampu nih kerjasama dan sebagainya, ya udah kalian lihat aja teman kalian, atau ya at least kenal dulu lah orang yang punya restoran atau orang yang berbisnis restoran. Kalian amati kayak gitu, sehingga nanti saat kalian saat modal kalian sudah ada, saat kalian sudah punya pengalaman, barulah kalian mulai kayak gitu. Dan karena bekal pengamatan kalian, maka kalian nggak mulai dari nol lagi. Itu intinya, itu sih sebenarnya keinginan kalian untuk memulai itu nanti akan membuat kalian bisa beradaptasi dengan hal-hal yang nggak terduga. Karena ya nggak ada di bisnis terutama itu nggak ada satu hal yang pasti. Kalau melakukan ini pasti berhasil, nggak ada yang 100% berhasil, dan nggak ada yang instan, nggak ada yang tiba-tiba langsung shoot gitu, nggak ada. Mungkin orang-orang yang kalian lihat instan itu mungkin karena sebelumnya pernah punya bisnis tapi gagal, atau pernah bekerja di perusahaan A sehingga dia udah jago, misalnya jago marketing atau jago finance atau jago accounting, jago production kayak gitu, sehingga dia bikin bisnis langsung berhasil. Oke, gitu ya. Jadi buat kalian nggak usah takut nih kalau misalnya pengen mulai bisnis, ya mulai aja dulu gitu kan. Dan nggak perlu takut karena ada banyak sekali bisnis yang tanpa modal, karena sudah kita bahas sebelumnya. Nah, buat kalian yang pengen belajar gimana sih caranya biar bisnis tanpa modal, misalnya biar bisa dropship gimana sih caranya, biar bisa affiliate marketing gimana sih caranya, biar bisa apalagi palu gada katakanlah gimana sih caranya. Nah, langsung aja cek link di description box di bawah untuk tahu cara mulai bisnisnya. Dan hampir semua yang aku ajarkan di channel ini itu adalah bisnis atau cara menghasilkan uang yang tanpa modal. Bahkan ada yang jualan foto juga loh. Nah, makanya cek link di description box di bawah buat tahu-tahu caranya biar bisa belajar kayak gitu. Oke, gitu aja. Thank you banget buat diriku sendiri udah ngasih masukan ke teman-teman. Dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat. Buat selebihnya cek link di description box di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!